Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Anastasia Wardah, NIM 2309111012, Sistem Informasi 23 kelas A. Di sini saya akan memaparkan capaian pembelajaran mata kuliah saya di semester 6. Yang pertama ada mata kuliah Desain UI UX. UI UX adalah mata kuliah yang mempelajari cara merancang produk digital yang tidak hanya menarik secara tampilan visual, tetapi juga mudah digunakan dan memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. UI atau user interface sendiri sederhananya adalah tampilan seperti warna, tipografi, icon, button, dan tata letak atau layout. Sedangkan UX atau user experience terfokus pada pengalaman pengguna melalui riset pengguna, penyusunan alur penggunaan atau user flow, pembuatan wireframe atau sketsa kasar, dan pengujian desain. Seluruh proses perancangan menggunakan prinsip HCD atau Human Centered Design, yaitu mengutamakan kebutuhan pengguna agar aplikasi atau media yang dibuat mudah dipahami, nyaman digunakan, dan mampu mencapai tujuan dari pengguna. Lalu, kedua ada mata kuliah konstruksi dan pengujian perangkat lunak, yang membahas proses membangun perangkat lunak mulai dari penulisan kode atau coding, pembuatan modul, integrasi, sampai menghasilkan aplikasi yang siap dipakai. Setelah perangkat lunak selesai dibangun, dilakukan pengujian juga untuk memastikan seluruh fungsi dari sistem atau perangkat lunak tadi berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada kesalahan. Pengujian dilakukan melalui beberapa tahap yaitu unit testing, integration testing, system testing, dan user acceptance testing. Selain itu perlu dipahami juga testing bertujuan untuk menemukan bug, sedangkan debugging untuk menganalisis dan memperbaiki bug tersebut agar aplikasi memiliki kualitas yang baik dan siap digunakan. Selanjutnya ada mata kuliah Manajemen Pengadaan dan Investasi TI yang mempelajari bagaimana organisasi itu merencanakan, mengelola, memperoleh, dan mengevaluasi sumber daya teknologi informasi seperti software, hardware, dan jasa TI untuk mendukung tujuan bisnis. Nah, proses pengadaan itu dimulai dengan kontrak tetap, menerapkan prinsip efektif, efisien, transparan, dan juga adil. Mata kuliah ini juga membahas etika pengadaan, tender, kontrak kerja, lead time, procurement lifetime, total cost of ownership, cost benefit analysis, serta return on investment untuk menilai apakah investasi TI ini memberikan manfaat dan keuntungan bagi organisasi. Lalu yang keempat ada mata kuliah pengolahan citra digital yang mempelajari proses mengolah gambar menggunakan komputer untuk meningkatkan kualitas gambar atau memperoleh informasi tertentu. Prosesnya dimulai dari akuisisi gambar, representasi data, analisis fitur, hingga kompresi citra. Berbagai teknik digunakan seperti image enhancement untuk memperbaiki kualitas gambar, segmentasi untuk memisahkan objek dengan latar belakang, lalu fitur extraction untuk mengambil ciri-ciri penting gambar, restorasi untuk memperbaiki gambar yang rusak, serta pattern recognition yang memanfaatkan machine learning untuk mengenali atau mengidentifikasi objek seperti wajah, plat nomor, dan penyakit dari citra medis. Lalu mata kuliah yang kelima ada pengukuran kinerja dan evaluasi sistem informasi yang membahas cara menilai apakah sistem informasi telah berjalan secara efisien, efektif, dan mampu mendukung tujuan organisasi. Evaluasi dilakukan dengan mengukur kinerja teknis sistem, kepuasan pengguna, dan juga dampak bisnis yang dihasilkan. Dalam proses evaluasi digunakan beberapa framework seperti COBIT untuk tata kelola TI, ITIL untuk manajemen layanan TI, Delon McClone untuk mengukur keberhasilan sistem informasi, serta ISO sebagai standar internasional. Nah, hasil evaluasi itu digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi atau perbaikan dan juga peningkatan kualitas sistem secara berkelanjutan.
Lalu yang terakhir ada mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem atau satu database. ERP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, akurasi data, koordinasi antar divisi, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Nah, sistem ini memiliki karakteristik terintegrasi real-time, menggunakan database terpusat, dan terdiri dari berbagai modul seperti human resource, finance dan accounting, sales, purchasing, inventory, production, supply chain management, dan customer relationship management. Implementasi ERP dilakukan melalui tahapan perencanaan, analisis, pemilihan sistem, implementasi hingga pemeliharaan dengan kelebihan berupa integrasi data dan efisiensi kerja, meskipun membutuhkan biaya dan waktu implementasi yang cukup besar. Kemudian mata kuliah yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan proyek magang saya di Diskom Info Kota Samarinda. Dapat disebutkan bahwa pembuatan poster informasi publik, yaitu proyek saya, memiliki keterkaitan dengan mata kuliah desain UI UX karena dalam proses perancangannya saya tidak hanya memperhatikan tampilan visual tetapi juga bagaimana pengalaman masyarakat sebagai pengguna informasi. Nah, konsep user experience yang saya terapkan dengan menyusun informasi menggunakan bahasa yang paling sederhana, mengatur urutan informasi dari yang paling penting, juga memastikan masyarakat bisa memahami isi poster dengan cepat dan juga mudah. Lalu untuk user interface, konsep user interface itu saya terapkan melalui pemilihan warna, tata letak, dan juga visual hierarki agar poster bisa terlihat lebih menarik dan mudah dibaca serta mampu mengarahkan perhatian masyarakat pada informasi yang paling penting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam capaian pembelajaran mata kuliah di semester 6 ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.